Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Rosalina dengan NIM 1916040039 akan membahas bab 1 yang pertama, yaitu pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yaitu suatu proses untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang dilakukan oleh manajer dengan cara melakukan pengarahan atau merencanakan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, sebab adanya sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan ini terjadi yang disebabkan oleh manajer yang kurang melakukan pengawasan atau pengarahan terhadap karyawannya, sehingga menimbulkan suatu kesalahan yang dapat merugikan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi. Maksudnya di sini yaitu kurangnya semangat kerja dari karyawan, dikarenakan perusahaan tersebut tidak memberikan reward atau penghargaan, sehingga terjadinya kurang motivasi. Yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Keterbatasan individu ini terjadi karena tidak memiliki keahlian atau keterbatasan di bidang suatu pekerjaan. Yang ketiga, jika gagal sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, kerugian finansial. Kerugian finansial ini yaitu ketika sistem itu gagal dalam sistem pengendalian manajemen, akan mengalami kerugian keuangan yang mengordinir perusahaannya. Yang kedua, rusaknya reputasi. Maksudnya di sini yaitu hancurnya reputasi atau nama baik perusahaan jika ia tidak bisa mengendalikan perusahaannya. Yang ketiga yaitu kegagalan bagi organisasi. Maksudnya di sini yaitu yang tidak dapat mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat menutup organisasi tersebut. Keempat, bagaimana menghindari. Yang pertama, menghilangkan aktivitas yang harus dihilangkan oleh perusahaan. Yang kedua, otomatisasi, yaitu bagaimana perusahaan mengurangi masalah. Yang ketiga, sentralisasi. Sentralisasi itu pengambilan keputusan yang dilakukan di pusat, yang dilakukan oleh satu orang saja. Yang keempat yaitu pembagian risiko. Pembagian risiko yaitu konsekuensi yang diambil yang terjadi akibat proses yang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Contohnya asuransi. Selanjutnya bab 2 dan bab 3. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen hasil adalah suatu sistem pengendalian yang mengarahkan agar orang-orang yang ada di dalam organisasi memperoleh kerja seperti yang diharapkan. Selanjutnya, tindakan. Apakah seorang karyawan atau pekerja sudah melakukan pekerjaannya untuk perusahaan? Apakah sudah menguntungkan atau merugikan? Tergantung hasil kinerjanya. Selanjutnya, personel. Bagaimana seorang karyawan itu bisa menunjukkan kepada perusahaan siapa dirinya. Maksudnya ia bisa menunjukkan keahlian atau bakat yang dimiliki demi kemajuan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, budaya. Karyawan harus menyesuaikan mengikuti budaya yang ada di perusahaan. Pengendalian tindakan ada beberapa macam. Yang pertama, pembatasan perilaku, di mana sikap dan perilaku karyawan harus dibatasi. Yang kedua, penilaian pratindakan, di mana perusahaan menilai bagaimana karyawan tersebut. Yang selanjutnya, akuntabilitas, di mana karyawan bisa bertanggung jawab. Redundansi, di mana perusahaan melebihi karyawan atau mesin supaya pekerjaan di perusahaan tepat waktu dan sesuai yang diinginkan. Pengendalian personel ada beberapa macam. Yang pertama, seleksi dan penempatan, di mana perusahaan sangat menyeleksi karyawan dan menempatkan sesuai bidangnya. Yang kedua, pemberian pelatihan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh
oleh karyawan supaya jika ia bekerja nanti ia sudah tahu apa yang akan ia kerjakan. Yang ketiga, desain pekerjaan dan sumber daya, di mana perusahaan mendesain sedemikian rupa agar karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, pengendalian budaya ada beberapa macam. Yang pertama, kode etik. Kode etik ini ialah membuat atau membentuk budaya perusahaan dengan membuat kode-kode perusahaan aspek budaya. Maksudnya di sini yaitu di mana perusahaan melakukan sosialisasi tentang budaya dan aturan yang ada di perusahaan. Pengaturan fisik yaitu kebiasaan karyawan dalam berpakaian atau dalam bertutur kata untuk membentuk budaya di suatu perusahaan itu sendiri. Turn at the top yaitu pernyataan seorang manajer harus sesuai dengan budaya perusahaan baik berupa tindakan, perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya bab 4, ketatnya sistem pengendalian. Yang pertama, pengendalian hasil. Tujuannya untuk memperoleh hasil, memperketat pengendalian hasil. Jika tercapai suatu target perusahaan, karyawan akan diberikan suatu penghargaan atau hadiah serta bonus karena telah memberikan hasil terbaik untuk memajukan perusahaan tersebut. Kedua, pengendalian tindakan. Bentuk dasar yang pertama, pembatasan perilaku. Contohnya dalam suatu perusahaan, tidak semua orang boleh masuk ke dalam ruangan tertentu karena ada batasan-batasannya. Yang kedua, penilaian pratindakan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Yang keempat, redundansi atau cadangan. Cadangan ini maksudnya dilakukan jika karyawan tersebut tidak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan, maka ada gantinya karyawan lain yang bisa melakukan suatu pekerjaan tersebut. Pengendalian personal bentuk dasar. Yang pertama, seleksi penempatan. Cara memperketatnya adalah ketika seleksi penempatan benar-benar diseleksi. Uji kompetensinya yaitu tes kesehatan. Yang kedua, pelatihan. Cara memperketatnya setelah melakukan pelatihan tersebut, maka ada perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang ketiga, desain pekerjaan. Cara memperketatnya dengan adanya jam kerja dan standarisasi pekerjaan. Contohnya harus datang tepat waktu, masuk di jam 8. Jika melewati batas tersebut, maka gajinya akan dikurang. Bab 5, biaya langsung. Biaya yang terjadi secara langsung atau berkenaan dengan aktivitas pekerjaan si pekerja. Biaya tidak langsung terbagi 4. Yang pertama, perubahan perilaku. Timbal balik yang muncul atau efek samping yang terjadi karena adanya pengendalian hasil tindakan personel kultural. Selanjutnya, gamesmanship, yaitu dia hanya bekerja tetapi dia tidak memberikan feedback atau timbal balik yang terbaik untuk perusahaannya. Selanjutnya, penundaan pekerjaan. Misalnya sesuatu yang harus dikerjakan hari ini tetapi ia tunda dan dikerjakan di hari berikutnya. Itu dapat menyebabkan biaya tidak langsung. Selanjutnya, perilaku negatif. Perilaku yang timbul karena beberapa faktor, kondisi ekonomi, struktur organisasi.